Halo Sobat Penerbangan, selamat datang di channel Skeleton Official. Pada kesempatan kali ini, Skeleton Official akan membahas tentang transformasi Boeing 737 dari masa ke masa. Di video ini kita akan lihat perkembangan 4 generasi Boeing 737 yang pernah menguasai 60% segmen narrowbody dunia dan menjadikan pabrikan Boeing sebagai produsen pesawat komersial nomor 1 di dunia pada masanya. Namun, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih detail, buat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar channel Skeleton Official makin berkembang. Boeing 737. Awal mulanya pesawat ini dikembangkan pada tahun 1964 pasca Perang Dunia Kedua dengan mengadopsi Boeing 707 dan juga Boeing 727. Awalnya Boeing merupakan produsen pesawat amfibi untuk keperluan militer pada masa Perang Dunia Kedua. Pasca Perang Dunia usai, Boeing mulai mengembangkan pesawat untuk kebutuhan transportasi sipil. Seperti apa perkembangan pesawat Boeing 737 sehingga sudah sampai pada generasi keempat saat ini? Kita mulai saja dari Boeing 737 generasi pertama. Awal mula peluncuran Boeing ini diberi nama dengan Boeing original atau Baby Boeing dengan jenis Boeing 737-100. Lalu setahun kemudian dirilis Boeing 737-200. Generasi pertama ini berlangsung antara tahun 1967 sampai 1988. Boeing 737-100 hanya diproduksi 30 unit saja dan saat ini tidak ada satupun yang masih terbang. Sedangkan Boeing 737-200 sendiri saat ini juga sudah sangat sulit dijumpai. Di Indonesia, Boeing 737-200 yang terlihat masih terbang adalah pesawat milik TNI AU. Pesawat ini mudah ditandai dengan ciri khas menggunakan engine Pratt & Whitney yang memanjang di bawah sayap pesawat. Lalu ada satu lagi yang menjadi ciri unik pada pesawat ini sehingga diburu oleh pencinta aviasi, yaitu engine reverse thrust pada sistem pengereman yang masih menggunakan model lama yang bisa dibilang saat ini sudah sangat langka. Kita lanjut ke Boeing 737 generasi kedua. Generasi kedua ini disebut dengan Boeing 737 Classics. Generasi kedua ini menjadi awal kebangkitan bisnis aviasi di segmen transportasi sipil, sehingga mulai bermunculan berbagai maskapai komersial di dunia. Pesawat generasi kedua ini dimulai dari Boeing 737-300, Boeing 737-400, serta Boeing 737-500. Generasi kedua ini dimulai dari tahun 1983 sampai dengan tahun 2000. Saat ini, pesawat generasi kedua ini juga mulai bergeser penggunaannya. Di Indonesia, maskapai komersial mulai meninggalkan pesawat generasi kedua ini karena sudah mengudara lebih dari 20 tahun. Akan tetapi, pesawat Boeing 737 generasi kedua ini masih sangat banyak digunakan oleh berbagai maskapai kargo. Pesawat ini dapat dilihat dari bentuk sayap yang masih datar, namun menggunakan engine yang berbeda, yaitu sudah menggunakan engine CFM56. Selanjutnya generasi ketiga disebut dengan Boeing 737 Next Generation. Ide awal pembuatan pesawat ini karena mulai muncul saingan Boeing yaitu Airbus A320, di mana dari segi desain dan teknologi jauh lebih unggul. Boeing segera meluncurkan generasi ketiga pada tahun 1997 sampai sekarang. Awalnya Boeing 737-600 dan Boeing 737-700 sedikit redup pamornya karena bodi yang sedikit lebih pendek. Namun dimunculkan Boeing 737-800 dan Boeing 737-900. Boeing 737-700 sendiri banyak digunakan sebagai basic untuk pembuatan Boeing Business Jet, yaitu private jet dengan ruang yang lebih luas namun kursi yang dapat disesuaikan. Boeing 737-700 memiliki teknologi yang sudah maju dengan bodi yang sedikit lebih pendek. Pesawat generasi ketiga ini dapat dilihat dari sayap yang melengkung di ujung. Hal ini merupakan teknologi baru untuk meredam turbulensi udara serta dapat menghemat bahan bakar. Boeing 737-800 merupakan pesawat generasi ketiga yang paling laris, sehingga membuat penjualan produk Boeing laris manis dalam pengiriman dan mengokohkan Boeing sebagai produsen pesawat nomor 1 dunia.
Di tengah ancaman Airbus yang terus menghadirkan teknologi terbaru, membuat Boeing mencoba menghadirkan 737 generasi keempat dengan sebutan Max Series. Pesawat ini awal muncul pada tahun 2017. Pesawat generasi ini bisa dilihat dengan ujung sayap yang memiliki wingtip bercabang, serta penggunaan engine LEAP 1B yang bergerigi. Pada generasi keempat ini bisa dibilang sebagai keterpurukan Boeing. Pada awal peluncuran, Boeing 737 Max Series ini mengalami beberapa masalah kecelakaan pesawat, sehingga berefek pada larangan terbang sampai auditor menemukan kegagalan pada pesawat Boeing 737 Max Series. Larangan terbang 2 tahun terhadap Boeing 737 Max 8 membuat Airbus makin leluasa bergerak. Produk teranyar mereka, Airbus A320neo, makin laris manis di pasaran karena menawarkan tingkat kenyamanan yang lebih serta hemat bahan bakar. Ditambah dengan produk Airbus A330-900neo serta A350 XWB, membuat pabrikan Airbus bisa berkuasa lalu menggeser Boeing dari tahta produsen pesawat nomor 1 dunia. 3 tahun terakhir berturut-turut, Airbus masih bertahan sebagai produsen nomor 1 di dunia saat ini. Demikianlah sedikit informasi yang dapat admin rangkum, semoga bisa memberikan tambahan wawasan buat pencinta penerbangan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Apabila sobat punya saran atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video Skeleton Official selanjutnya.